Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Yin lalu berkata, jika memiliki Suantian dan dalam jumlah besar, maka itu akan menjadi kartu truf terkuat saat mengikuti kompetisi atas nama benua. Sayangnya alkemis tetap pada pendiriannya sampai sekelompok asing berhasil menyelamatkannya. Tidak heran Tuan Jiang Ya sangat marah dan tidak berhenti untuk memburu kelompok itu, ucap Siyu. Saat ini bahtera emas kelompok Jiang Ye terus-menerus bergerak maju. Dengan aliansi abadi mengelola benua Qianxing secara alami tidak ada yang berani menghentikan Jiang Ye. Kedatangan Jiang Ye menyebabkan keributan di antara peserta. Tetapi keributan seperti ini berhenti setelah lubang cacing besar mengeluarkan fluktuasi energi. Mata semua orang memandang ke lubang cacing besar dan mereka melihat bahtera emas mulai memasuki lubang cacing. Sudah terbuka, lubang cacing sudah terbuka, teriak orang-orang di sekitar. Xiaoyan melihat di sekeliling dengan tatapan serius, kompetisi atas nama benua ini akhirnya akan dimulai. Ada sekitar 5.000 bahtera yang memasuki lubang cacing pada satu waktu. Dari 5.000 bahtera hanya 500 bahtera yang bisa mengikuti babak selanjutnya. Tentu saja ini akan menjadi kompetisi yang sangat sengit. Pada saat ini bahtera tabut Xiaoyan mulai memasuki lubang cacing raksasa. Tidak peduli siapa musuhnya, Xiaoyan harus merebutkan tempat teratas di kompetisi ini. Bahtera tabut mulai berjalan dan memasuki lubang cacing raksasa. Pemandangan di sekitarnya secara bertahap berubah menjadi gelap. Ding Yue lalu berkata, saya sudah mempelajari dari rumah lelang Kelanding secara diam-diam untuk menuju Hongmeng dengan aman. Rute ini sangat samar dan hampir tidak ada orang yang menyadarinya. Di sana juga terdapat reruntuhan kuno yang sangat misterius. Mungkin kita bisa menemukan hal yang baik saat melewati rute ini, ucap Ding Yue. Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu berkata, dalam hal ini saya percayakan kepada Nona Ding Yue, ucap Xiaoyan tersenyum. Ding Yue lalu berkata, kita perlu waktu 5 bulan untuk mencapai bintang Hongmeng. Rute yang saya ambil ini tidak ada turbulensi ruang. Oleh karena itu semua orang bisa tenang dalam perjalanan ini, ucap Ding Yue. Xiaoyan lalu berkata, karena perjalanan ini sangat aman kita akan menggunakan waktu yang ada untuk meningkatkan kekuatan sebanyak mungkin. Pertempuran berikutnya jauh lebih berbahaya dari sebelumnya, ucap Xiaoyan kepada semua tim Fearless. Semua orang mengangguk saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Saat ini seluruh tim Fearless hanya Long Xitian dan Long Yan yang sudah menembus Dao Xian. Sedangkan yang lainnya masih perlu satu lompatan lagi untuk menerobos ke ranah Dao Xian. Jika mereka semua menerobos ke Dao Xian, maka kekuatan tim Fearless akan meningkat dengan pesat. Di dalam bahtera tabut semua tim Fearless telah memasuki kondisi pelatihan. Sedangkan Ding Yue membantu meningkatkan armor dan senjata setiap orang. Xiaoyan lalu berkata, Nona Ding Yue, bisakah Anda meningkatkan kekuatan senjata saya, tanya Xiaoyan. Keluarkan saja senjatamu, ucap Ding Yue dengan senyum lembut. Xiaoyan menjentikan jarinya dan penguasa Suan muncul dari dalam cincin penyimpanannya. Ding Yue lalu berkata, senjata ini memang memiliki energi kekerasan yang sangat kuat. Tetapi saya masih bisa meningkatkan kekuatan senjata Anda. Kurang lebih akan membutuhkan waktu beberapa hari sebelum selesai. Sekarang Anda bisa pergi untuk berlatih, ucap Ding Yue. Setelah mendengar ini Xiaoyan pergi menuju ke ruang pelatihan. Di ruang pelatihan dia langsung memasuki pagoda emas. Di depan mata Xiaoyan sudah berdiri sosok Zhan Lao. Zhan Lao lalu berkata, sepertinya Anda bisa menebak betapa kuatnya kekuatan pagoda emas ini dari mulut ketiga dewa kuil kuno. Sekarang Anda tahu mengapa aliansi abadi akan berjuang keras untuk mendapatkan pagoda emas. Saya juga akan memberitahu Anda rahasia di balik pagoda emas ini.
Pagoda emas merupakan harta tertinggi yang mampu menghancurkan 3.000 benua. Pagoda emas bisa meningkatkan kekuatan seseorang dan bisa menjadi senjata seseorang. Sekarang pagoda emas ini telah memilih Anda sebagai tuannya. Dan saya akan mendorong Anda dari tahap ke tahap untuk secara sempurna menaklukkan pagoda emas. Jika Anda sudah menyatu dengan pagoda emas ini, bahkan aliansi abadi akan hancur di telapak tangan Anda, ucap Zanlao. Xiaoyan lalu berkata, mengapa pagoda emas ini memilih saya sebagai tuannya? Apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan saya, tanya Xiaoyan. Zanlao menganggukkan kepalanya lalu berkata, pemilik generasi sebelumnya dari pagoda emas ini memiliki hubungan dengan Anda. Namun hal ini saya masih tidak dapat mengungkapkan kebenarannya kepada Anda, ucap Zanlao. Mengapa Anda tidak bisa memberitahuku tentang pemilik pagoda emas dari generasi sebelumnya, tanya Xiaoyan. Itu karena nama master generasi sebelumnya dari pagoda emas sangat terlarang untuk disebutkan. Hanya ketika Anda mewarisi semua kehendak dari master pagoda emas dan menyatu dengan penggoda emas, maka Anda akan mengetahui semua kebenaran ini. Sekarang Anda harus fokus dengan pelatihan Anda. Ketika Anda menjadi kuat, maka seluruh kabut yang menutupi Anda akan memudar dan terlihat sangat jelas, ucap Zanlao. Xiaoyan mengepalkan tangan dan menganggukkan kepalanya dengan tegas. Ia memasuki lantai kelima untuk meningkatkan kekuatan keterampilan bertarungnya. Dia terus-menerus menyatukan api surgawi dan guntur untuk mengembangkan kekuatannya. Saat keduanya bergabung akan memiliki jangkauan serangan yang luas. Sekarang teknik dari paduan dua elemen ini Xiaoyan menyebutnya sebagai api guntur. Ini akan menjadi salah satu kartu truf terkuat Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan mencoba meningkatkan 10.000 bayangan dan teratai api. Di seluruh ruang terdapat banyak bayangan Xiaoyan dengan tangan dibungkus oleh teratai api. Saat tinju diayunkan tidak hanya membawa kekuatan ledakan teratai api, tetapi juga membawa kekuatan roh hantu. Jika kepalan tinju teratai api ditambah roh hantu, maka serangan Xiaoyan jauh lebih kuat. Setelah keterampilan bertarung telah banyak ditingkatkan, sekarang Xiaoyan memasuki pintu ujian warna putih. Ia menantang orang dari aliansi abadi yang bernama Xiyu terlebih dahulu. Xiaoyan berhasil mengalahkan Xiyu tetapi dengan mengkonsumsi sumber keabadian sangat besar. Kemenangan semacam ini tidak memuaskan baginya. Selama perjalanan ke lubang cacing raksasa, Xiaoyan berada di pintu ujian untuk waktu yang lama. Sekarang kekuatan dan teknik bertarungnya telah berkembang sangat pesat. Itu setidaknya meningkatkan kepercayaan diri saat melawan mereka di dalam kompetisi. Di dalam bahtera tabut, Ding Yue tersenyum saat menyelesaikan tugasnya mengembangkan senjata dan armor semua orang. Dia memberikan armor besi yang telah dikembangkan oleh teknologi Minghe kepada seluruh kelompok Xiaoyan. Semua orang bercanda tawa saat memuji kemampuan yang dimiliki oleh Ding Yue. Itu tidak lebih dari sekelompok orang desa yang berhadapan dengan orang kota. Di bahtera tabut semua orang seperti keluarga yang berbagi suka dan duka bersama. Setelah 1 bulan berlalu, cedera Lang Tian berangsur-angsur pulih. Orang pertama yang bersemangat adalah Little Qilin. Selama Lang Tian sakit sudah tidak ada lagi yang membuat pil untuk dia makan. Lang Tian membuka matanya dan menatap Little Qilin depannya. Setelah itu dia melihat sekeliling dengan terkejut. Lang Tian tidak menyangka bahwa dia sudah berada di bahtera tabut. Ketika semua orang mengetahui Lang Tian sudah sadar, mereka segera menuju ke geladak. Xiaoyan juga keluar dari ruang pelatihan untuk menanyakan alasan aliansi abadi memperlakukannya seperti ini. Lang Tian, akhirnya kamu sudah bangun. Saya ingin mengetahui mengapa aliansi abadi memperlakukan Anda seperti itu, tanya Xiaoyan. Lang Tian yang mendengar pertanyaan itu, dia segera menceritakan secara detail. Lang Tian lalu berkata, setelah Anda pergi saat itu saya terus melakukan pemurnian di dalam paviliun Yaoge. Pada saat itu saya menemukan bahwa efek eliksir yang saya murnikan telah meningkat. Paviliun Yaoge menyuruh saya untuk meningkatkan efek dari pil kembar meskipun kesulitannya sangat besar.
Namun pada akhirnya saya mampu meningkatkan pil kembar dan menjadi Suantian dan setelah pemurnian berhasil orang Paviliun Yaoge tidak memberikan hadiah apapun seperti yang dijanjikan. Justru orang itu memanggil tuan mereka yang bernama Jiang Ya untuk meminta saya menyerahkan formula pil Suantian dan yang saya murnikan. Saya menolak permintaan mereka dan akhirnya mereka memilih untuk menyiksa saya, ucap Lang Tian. Bajingan, orang dari Paviliun Yaoge sebenarnya anggota dari aliansi abadi itu sendiri, ucap Sioyan. Ya, orang dari Paviliun Yaoge yang berbicara dengan kita saat itu adalah bawahan dari aliansi abadi, ucap Lang Tian. Lang Tian, apakah Anda masih memiliki Suantian dan? Saya benar-benar tidak mengerti mengapa aliansi abadi sangat tergila-gila dengan eliksir ini. Jika itu meningkatkan kekuatan mereka, bukankah mereka memiliki sumber daya dan keuangan yang melimpah, ucap Sioyan. Lang Tian mengeluarkan satu botol eliksir dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Sioyan. Sioyan mengeluarkan eliksir itu dan menuangkannya ke telapak tangannya. Begitu eliksir dituangkan, cahaya hitam putih menyebar dan membuat semua orang merasa segar. Sioyan lalu berkata, pil ini tidak hanya meningkatkan kekuatan seseorang. Ini bahkan mampu meningkatkan kekuatan jiwa seseorang meskipun peningkatannya hanya dalam waktu singkat, ucap Sioyan. Sioyan menoleh ke Lang Tian dan sangat mengagumi pemahamannya dalam memurnikan pil obat. Dengan adanya eliksir Suantian dan, maka dapat dipastikan merupakan kartu truf yang efektif di dalam kompetisi, ucap Sioyan. Lang Tian lalu berkata, tetapi sangat sulit untuk bisa memurnikan eliksir ini. Dari 50 bahan hanya 10 yang berhasil dibuat, ucap Lang Tian. 10 eliksir sudah cukup bagi kelompok kita, masalah eliksir ini akan saya serahkan kepada Anda. Jiang Ya dari aliansi abadi itu juga ikut serta dalam kompetisi atas nama benua. Selama kita memiliki kesempatan, kita akan menghancurkan mereka semua untuk membayar perbuatan mereka, ucap Sioyan dengan aura membunuh yang kuat. Kalau begitu saya akan memurnikan eliksir sekarang juga, ucap Lang Tian perlahan memasuki ruang pemurnian untuk membuat eliksir Suantian dan pada saat yang sama Sioyan kembali ke ruang pelatihan meningkatkan kekuatannya. Kerumunan gelengkan kepalanya saat melihat mereka berdua. Sioyan adalah orang gila dalam kultivasi, sedangkan Lang Tian adalah orang gila dalam memurnikan eliksir. Ketekunan mereka berdua memang sangat mencengangkan. Di dalam kegelapan lubang cacing raksasa ini tiba-tiba ada bahtera yang mendekati bahtera tabut secara diam-diam. Orang asing yang ada di bahtera itu berkata, Wenqi, bukankah Anda mengatakan bahwa rute ini benar-benar rahasia? Mengapa ada bahtera lainnya memasuki rute ini, ucap sosok pria asing yang bernama Zei itu. Kita sudah membeli rute ini dengan harga yang sangat tinggi. Tetapi saya tidak menyangka berita tentang rute ini akan bocor. Namun Anda tidak perlu khawatir, bahtera itu sepertinya hanya bahtera tingkat 3. Mungkin mereka hanya kebetulan memasuki rute ini, selain itu di bahtera tingkat 3 tidak mungkin terdapat orang yang kuat. Sekarang lebih baik kita menghindari pertempuran dan memasuki reruntuhan untuk mencari kekayaan di dalamnya, ucap Wenqi. Zei menganggukkan kepalanya dengan kata-kata yang diucapkan oleh Wenqi. Di atas bahtera terdapat cahaya yang mampu menyembunyikan bahtera mereka. Dengan begitu akan mustahil untuk bisa melihat bahtera mereka dengan mata telanjang. Di sisi lain di bahtera tabut, Zheng Hui merasakan gelombang energi. Segera dia berdiri dan melihat lautan ketiadaan di sekelilingnya. Ia berkata, apakah ada makhluk di dalam lubang cacing ini, gumam Zheng Hui. Sejak memasuki lubang cacing dia tidak pernah merasakan fluktuasi energi. Zheng Hui sekarang menuju ke tempat Ding Yue lalu berkata, Nona Ding Yue, apakah Anda yakin bahwa rute ini sangat rahasia, tanya Zheng Hui. Ya, rute ini sangat rahasia. Mengapa Anda tiba-tiba menanyakan hal ini? Mungkinkah Anda menemukan bahtera lain melewati rute ini, tanya Ding Yue dengan sedikit khawatir. Saya masih tidak dapat mengklaim kebenarannya.
Saya hanya samar-samar merasakan fluktuasi energi yang sangat halus. Apakah itu makhluk dari lubang cacing besar atau keberadaan seseorang, saya masih tidak tahu, ucap Zheng Hui. Setelah mendengar kata-kata Zheng Hui, Ding Yue merasakan kegelisahan di hatinya. Ding Yue lalu berkata, tidak mungkin ada makhluk kosong di lubang cacing ini. Apakah Anda yakin merasakan fluktuasi energi itu, tanya Ding Yue. Persepsi saya tidak mungkin salah, ucap Zheng Hui, beritahu semua orang untuk waspada. Mungkin ada bahtera di belakang kita yang menyembunyikan keberadaan mereka. Jika kita terkena serangan mendadak maka konsekuensinya bisa fatal, teriak Ding Yue. Mendengar kata-kata Ding Yue, Zheng Hui segera mengeluarkan sinyal bahaya. Mendengar ini semua orang yang berlatih di dalam bahtera buru-buru bergegas ke atas bahtera, bahkan Xiaoyan yang berada di pagoda emas dengan cepat muncul di atas bahtera. Semua menatap Ding Yue dan Zheng Hui dengan tanda tanya besar. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.